Hadirin yang berbahagia, inilah pengantin terbaru terpilih 2019. Haleluya. Cinta tidak mengenal usia. Ini adalah pasangan. Oke, sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa, kita doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Kami akan jadi berkat. Tuhan, kiranya Tuhan yang lancarkan semuanya. Dan kami doa, yaitu Tuhan, tempat di mana kami kunjungi semuanya diberkati Tuhan. Kami doa, kami semuanya yang melayani, kami semua yang menjadi bagian dalam pelayanan ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap melayani dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Semangat. Hari ini kita mau bakti sosial di Panti Jompo. Namanya apa, Dio? Ya, kita ke Panti Jompo yang ada di Menteng ya? Iya, Menteng. Bintang. Kita datanya nanti. Itu dulu. Anu, lagi lampu merah. Harapan. Memanfaatkan kesempatan ya. Ya beginilah, curi-curi waktu kita. Nah, lu hijau kan? Apa bang? Lanjut lagi. Siap. Udah sampai lokasi, tinggal nunggu dipanggil ya. Dipanggil kacau. Udah. Apa? Ini baru nongol nih. Program Opening tadi nggak dari ada. Yayasan Menolong Sesama. Program pertama. Semoga jadi berkat buat semua. Saya di mana? Saya di mana bingung. Saya juga nggak tahu. Pati. Ya nggak tahu. Tanya saya. Di mana ya? Oh, saya ada di sini juga. Tidak tahu. Semangat terus pelayanan luar biasa. Semangat. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya.
Ini dia botol model dari daerah Senen dan terhits di majalah. Hadirin yang berbahagia, inilah pengantin terbaru terkiran dari cinta tidak mengenal usia. Ini adalah pasangan. Apa yang menjadi dasar? Oh, yang sendiri yang ibu tiga. Kan ruangannya. Oh, ruangannya. Dan terus ada ini kan kamar mandinya di dalam, ada juga kamar mandi di luar. Oh. Jadi kita juga untuk dapat ini juga pelan-pelan. Tapi memang benar yang semua itu kita mulai dari nol. Untuk bangun ini ya, makanya bangkunya kalau dibilang belum kan nggak usah sumbangan-sumbangan. Puji Tuhan ya. Berkat. Dengan kami tuh sebulan tuh kayak gini ya, yang kayak gini satu kamar ketiga itu cuma sebulan 1.750.000. Ini satu bulan. Iya, itu makan 3 kali, snack 2 kali, baju dicuciin. Memang sesuatu yang berkat. Kita bilang naikin ya, karena kita lihat yang lain udah mahal. Tapi puji Tuhan berkat malah ngalir. Jadi kayak beras, dapat apa, jadi kita juga mau naikin nggak usah lah, kita buat apa gitu. Bahkan kalau kayak sumbangan-sumbangan tadi gitu kita kumpul, itu 3 bulan kali sama makan di luar. Dan tidak kita pungut kayak waktu itu udah 2 kali kita makan di Ancol. Terus pernah kita juga, kita pernah di puncak 3 hari 2 malam. Itu kan kita nggak pungut. Dugem ya? Nah ini ruang kesehatan. Semuanya bersih ya ibu ya? Sumbangan, makanya tuh lihat ini baru kita jebol sini. Nah kayak oksigen ini kursi tuh dapat sumbangan semua. Nah kadang-kadang kita kalau banyak ya ada orang yang minta butuh dari gereja kita kasih. Kita siapin 2 gitu. Diberkati itu jadi berkati ya? Ya, tapi memang puji Tuhan ya selama kalau kita berbagi datang lagi. Amin. Benar. Itu kita rasakan ya. Selalu kita mari ini kita bagi. Ya ampun kok dapat lagi kayak kursi roda kita udah kasih orang kita dapat lagi ya kita simpen. Tuhan menyediakan semuanya ya. Nah benar kok makanya saya bilang tadi banyak memang benar terberkati lah kita punya panti gitu. Maka orang kalau bilang kok murah banget gitu, kok murah. Ya kita mau naikin ya itu kita udah dapat berkat kok masa kita naikin, ya kan? Kecuali kalau nggak ada berkat nggak ada bantuan ya. Iya. Jadi di sini yang dibayar kita kayak karyawan itu juga bayarannya kita di bawah UMR tapi mereka sukacita. Kalau kayak saya kan seminggu 3 kali datang ganti-ganti itu kita nggak dibayar, jadi ya sosial kita ya kan berbagi berkat juga, jadi kami datang ada 3 orang gantian. Nah itu kayak saya kebetulan paling deket rumah saya, jadi kalau karyawannya ada perlu mungkin saya duluan datang. Ini ada karya rumah sakit bla 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 gimana? Saya duluan datang walaupun lompat portal sekalipun karena malam ya, tapi ya itulah puji Tuhan. Tuhan kasih saya kesehatan, sudah disehatin. Mulai sehat, biar Tuhan bisa saya pelayanan terus. Iya, itu aja. Karena
Bukan saya sombong apa, karena yang paling dekat rumahnya saya di Senen, yang lain kan agak jauh. Tante gitu. banyak ini apa namanya, banyak nolong mereka, Tuhan pasti Nah jaga itulah, keluarga. saya aja luar pernah biasa. ngurus Oma masuk rumah sakit sampai jam 2 pagi di rumah sakit segini, yang saya ketakutan jalan di lorong itu, Pak Satpam tolong dok saya bilang anterin saya ke depan. Saya pulang jam 2 saya mandi tidur, jam 6 saya harus balik lagi naik ojek ngurus BPJS. Tapi puji Tuhan saya suka merasa kok badan saya nggak ada masalah ya. Nah, itulah saya bilang berkat ya, kita pelayanan memang berkat tuh. Saya bilang ini kok Tuhan, saya untung saya pulang saya paling putih karena besok pagi saya harus datang lagi. Saya harus datang kan kalau orang sakit, walaupun kita ke keluarganya, tapi kan kita juga ada hubungan yang kayak ada pernah Oma yang meninggal, kita juga mesti ngurus yang sudah sampai udah istilahnya kita tuh waktu itu Oma itu memang sakit ya, pas apa tuh COVID, masa mayat suruh di swab kan nggak bisa. Oma meninggal jam 4, saya ditelepon, aduh katanya saya takut, dan saya berdoa aja ya, waktu kakinya nekuk gini, saya bilang Oma mau cantik, Oma tidak mau dipermalukan orang. Saya urut kakinya rata, terus Oma yang manis, Oma jangan minum, Oma saya kan ditunjuk, saya tutup mata pelan-pelan, saya gitu dia tutup. Tapi ngurus mesti di swab saya sampai pusing, saya ke rumah sakit cek ini nggak ada yang mau, sampai jam 4 sore saya udah putus asa, gimana Oma itu di masih aja di kamar mayat lah, bisa nggak ada yang mau kata apa namanya, tapi Tuhan buka aja. Saya punya teman kecil di GK itu, dia kerjanya di Tabita. Bagian ngesok. Padahal dia subuh saya nggak pernah hubungin dia. Saya tanya dia, saya tahu nggak nomor susunan? Tahu. Dia juga bingung, ada apa Beb? Kamu kok tumben? Aduh suami gini. Biar kamu memang kita nggak, coba kamu ke Elim. Dia kasih dong 5, cuman nggak sampai 30 menit datang itu mobil. Datang diurus sama Elim sampai dikirim ke Jogja. Nggak ada masalah, puji Tuhan memang ya semua. Segitu saya naik motor keliling cari untuk buat swab, nggak ada yang mau. Saya pakai dokter Cikini, saya kenal semua, saya suster Cikini, saya hubungi, nggak ada yang mau. Ambulan itu nggak mau. Tapi udah kita berdua, itu jam 4 coba dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Padahal bukan saudara, bukan apa ya? Bukan aduh ya akhirnya puji Tuhan ada juga jalan keluar. Aku dikirim ke Jogja. Keluarganya di Jogja. Ya, jadi dia kerja sama orang Chinese, tapi itu Chinese sama biaya, cuma dia kan berani keluar. Puji Tuhan 2 tahun COVID, Oma tuh sehat. Walaupun saya juga nggak boleh kesini, jadi kita video call karena ditutup semua, karena di sini zona merah. Jadi saya kalau mencuri pun kesini, saya paling di depan pagar, saya dari gereja tembus, karena kan sini nggak boleh. Ini totalnya berapa Oma? 30. Kemarin udah ada kamar, terus ada yang keluar juga. Jadi istilahnya mereka yang sibuk, mereka titipin orang tua. Dan itu kalau Oma masuk sini, kita nggak bisa bilang gini kayak kita gitu, Mama masuk nggak bisa, kita ada wawancara dengan omanya. Karena supaya omanya tidak stres. Kalau orang anaknya nyuruh kita nggak terima. Jadi ada nanti psikolog kita ngomong sama Oma. Kalau Oma ini, Oma kenapa? Oma masuk sini. Oma alasannya apa? Jadi omanya diajak ngomong. Karena anak-anak buru amat. Nah, kadang-kadang itu pun kita kecolongan. Di rumah udah diancam, awas ya kalau nggak ngomong. Udah diancam bener. Seminggu Oma itu lepas. Oma kenapa? Kita bingung, ngamuk dia. Saya mau keluar. Oma kamu mau? Maka saya diancam. Ada yang begitu. Tapi Diancam musuh tinggal sini. dan ini di sini kita jadi banyak belajar yang maaf ya, anaknya banyak tapi tidak perhatian orang, itu banyak. Bahkan anak satu memperhatikan orang tuanya lebih dari yang tadi, yang paling ujung tuh Om Ali ya, yang putih itu sempat masuk masa kecil lah, masuk lagi. Tapi di sini kita bikin dia, malah dia yang paling bagus, ininya jalan. Dia punya anak satu laki, cuma dia nggak bisa karena dia punya anak kecil. Itu pun dia kehidupannya pas-pasan karena dari tua kami, anaknya kebutuhan dokter untuk dibantuin. Dia harus menikah. Jadi di sini sebenarnya banyak masalah, tapi kita jadi belajar. Paling lama yang tinggal di sini berapa lama? Ada 20 tahun lebih. Ada yang orang Manado. Yang paling cepat kayak sebulan, 2 bulan. Ya itu tadi yang baru belum lama, yang tadi yang dibilang Miriam Belina. Oh itu baru. Baru ya. Belum sebulan ya. Udah sebulan lebih ya. Sebulan.
langsung ya, ngasih. Pas datang langsung Iya. jadi berkat. Jadi kalau yang Manado itu, kalau yang Manado itu dia suka sendiri kan. Jadi dia karena bermasalah dengan suaminya. Jadi ininya udah nggak ini. Tapi dia nggak mengganggu. Dia baik, maestro. Jadi kalau ngomong sama dia jangan lama-lama, terus ngaco. Ngaco lah, VOC, zaman Belanda, Soekarno, nggak nyambung. Dan itu di kamarnya masih ada kunci sama kertas tuh. Saya juga nggak ngerti, dia potong rati sih di sini. Itu yang ini. Itu bisa satu dus. Yang ini apa sih? Nggak ngerti. Yang ini gitu deh. Apa ya gitu deh. Jadi itulah omong-omongan aja kita sendiri. Nah ini nanti dari batas sini ke sana itu ini apa namanya yang kamar mandi dalam. Oke. Jadi kita beda ini cuma di kamar mandi dalam dan luar. Satu kamar isinya berapa orang tadi? Ada ini 2, ada 3, lihat dari nama ya. Oh iya. Ini karyawan kita kan karyawan di sini tinggal 24 jam. Oh iya. Kita bagi liburnya sama karyawan dan kita mengharapkan mereka makan di sini supaya kita bisa ngobrol. Itu maksud kita dia. Nah, ya. 10. Nah, ini kita semua masak sendiri, jadi kue, Ini dapur. ya dapur kita. Keren. Udah kayak restoran ibu ya. Iya. Paham. Nah, ini omah yang kamar mandinya di luar. Oke. Kalau yang sana dalam semua. Dalam. Nah, ini kamar mandinya di luar, tapi nggak jauh lah ya. Jadi, cuman kan omah kalau main ke depan jauh, jadi ini TV baru nyala, jadi mereka duduknya di sini. Nah, di sini kamar mandinya sini 2 sama 2. Kan nggak jauh kan? Ya. Nah, semua ada tempat pegangan ya. Ya, semua kita pegang, ada tempat pegangan. Nah, ini belakang kebetulan nggak jauh dari puskesmas. Oke. Jadi kita hubungan sama dokternya bagus. Gitu. Saat oma-oma menikmati Ya. senja di Ini sore hari. Ya senang, yang senang apa namanya ikan, yang senang tanaman. Kalau sudah Dipikirin semua ya, aduh bagus banget. Kalinya kamar sendiri ya. Gila ini bagus banget sih kamar Ini ini. kamar kecil, tapi kamar mandi luar. Lu yang pilih ke Ini juga kalau kita dapat rezeki, terus kita bikin lemari ini. Lembaga bersama ya. Lemari itu kayak mereka punya apa namanya bukan di kamar kayak spraynya ini kamar mandi. Kayak gini sendiri gitu ya, Bu. Berdua. Oh, dua. Ini belum sempatnya ada 2 rumah baru. Belum sempat kita ini kamar mandi sana. Ini semuanya Kristiani, Bu. Dulu ada muslim, kita nggak pandang apa-apa. Muslim boleh juga. Boleh juga. Dulu ada muslimnya juga, tapi ya pakai jilbab. Cuman di sini gini, kalau nanti mereka apa ke belakang kita kan ada 4 yayasan, ada Dorpa, mana kita, terus SRD, sama yang agak terbelakang lagi itu adanya di Makaliwe. Itu cuma banyak hanya 15. Itu rumah yang udah parah banget, yang memang langsung diawasi oleh dokter. Nah kebetulan yang muslim parah semua, tapi kita suka ngomong keluarganya, kalau masuk sudah. Kita yang muslim juga makan hati, walaupun mereka senang karena pernah ada oma satu, dia mau masuk, keluarganya marah. Saya udah cari marah. Kenapa kamu masukin ke Kristen? Ya, habis saya coba Islam nggak ada. Ya udah diserahin sama keluarganya nyerah, ternyata dia bilang bagusan di sini. Akhirnya masuk gitu. Kan kita balik lagi, apapun latar belakangnya, semuanya kita layani dengan baik Ya, kan saya bilang di sini namanya karya kasih. Kita berkarya karena kasih, ya kan? Sesuai. Jadi kita karya kasih, kita berkarya kasih. Jadi kita tidak memikirkan agama. Yes, dan kasih kan tidak memandang siapapun. Betul. Jadi kayak gini, misalnya jangankan yang kita bilang yang Islam, yang Kristen aja kenapa ibadah kan bisa aja. Jadi kita nggak boleh memaksa. Jadi biarin dulu mereka kita gimana. Jadi kita nggak memaksa, nah apalagi yang muslim. Tapi puji Tuhan yang muslim malah mau, sekarang malah bersuka cita. Jadi kita nggak memaksa ya, kita nggak boleh. Cuman kita bilang kita tidak bisa membawa kerohanian dia, ya kan? Kita nggak muncul pakai pengajian, ajarin dia nggak bisa, gitu. Itu aja. Ya, kan sumber daya manusianya kan terbatas di sini ya. Betul. Ini tanaman, mereka senang tanaman. Ayo kita beli.
nanti beli, Bu aku pengen tanam ini deh, betul juga karyawannya hobi, ayo saya beliin, ayo mau nggak mau emang. Nah ini dia nih. Dan kalau nongkrong sore-sore enak ya, pagi-pagi. Kan mereka dapat snack. Nah TV itu selalu dimatiin jam 1. TV ya ibu ya. TV sampai jam 3 walaupun memang nggak bisa, mati Kak. Malam. Nanti sore sampai jam 7 siang. Jadi pagi sampai jam 12 nanti boleh lagi jam 3 sore. Oh, oke. Nah, supaya Oma terserah dia mau tidur, nggak mau tidur, dia main boleh. Oh, oke. Tapi tidak boleh ini. TV terus.